Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari tim Spektra Akademia. Kali ini kami akan membahas satu topik fisika yang berjudul tentang momentum dan impuls. Apa itu momentum? Momentum adalah sifat yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak untuk dapat dihentikan. Semakin besar momentum suatu benda, semakin susah benda tersebut untuk dapat dihentikan, dan sebaliknya. Rumus momentum adalah P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon, M adalah massa benda, satuannya kilogram, V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Sebagai contoh, ada dua buah mobil, yang satu truk, yang satu sedan. Truk memiliki massa 12 ton, sedangkan mobil sedan memiliki massa 4 ton. Kira-kira di antara kedua mobil di atas, mana yang momentumnya lebih besar? Ya, tentunya mobil truk memiliki momentum yang lebih besar karena dengan kecepatan yang sama, mobil truk memiliki massa yang lebih besar daripada mobil sedan. Kemudian apa yang disebut dengan impuls? Impuls adalah gangguan yang datang secara tiba-tiba yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan momentum. Rumusnya adalah I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls, satuannya Newton sekon, F adalah gaya impulsif, satuannya Newton, delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. Hal ini bisa kita gambarkan melalui grafik seperti di sampingnya. Grafik F terhadap T, gaya terhadap waktu. Nah, di sini terlihat grafiknya seperti ini, menunjukkan bahwa impuls adalah gaya yang datang secara tiba-tiba dalam selang waktu yang sangat kecil. Nah, sekarang bagaimana hubungan impuls dan momentum? Seperti tadi dikatakan, impuls dapat menyebabkan perubahan momentum suatu benda, sehingga I sama dengan delta P. I sendiri mempunyai rumus F kali delta T, sama dengan P aksen dikurangi P, di mana F adalah gaya impulsif, delta T adalah selang waktu, P aksen adalah momentum akhir, P adalah momentum awal. Baik, berikut ini adalah dua contoh soal tentang momentum dan impuls. Soal pertama, sebuah mobil bermassa 500 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 30 meter per sekon. Kemudian berbelok ke arah selatan dengan kecepatan 40 meter per sekon. Tentukan arah dan nilai momentum total yang dialami mobil tersebut. Nah, kita lihat sketsanya. Sebuah mobil pada awalnya bergerak dari barat ke timur dengan kecepatan 30 meter per sekon. Kemudian berbelok ke selatan dengan kecepatan 40 meter per sekon. Yang ditanyakan berapakah momentum total dari mobil tersebut dan arahnya kemana. Nah, kita cari dulu ketika mobil bergerak ke arah timur. Cari momentumnya. Momentumnya P1 sama dengan M dikali V1 sama dengan 500 dikali 30 sama dengan 15.000 kg meter per sekon. Kemudian kita cari momentum mobil ketika berbelok ke arah selatan. P2 sama dengan M kali V2 sama dengan 500 kali 40 sama dengan 20.000
kg meter per sekon. Nah, sehingga momentum totalnya adalah kita pakai di sini teorema Pythagoras. Sigma P atau momentum total itu adalah garis miringnya. Ini segitiga siku-siku. Sigma P sama dengan akar dari 15.000 kuadrat ditambah 20.000 kuadrat. Sama dengan 15.000 kuadrat itu adalah 225 juta. 20.000 kuadrat itu sama dengan 400 juta. Nah, kalau kita jumlahkan menjadi 625 juta. Akar dari 625 juta adalah 25.000 kg meter per sekon. Nah, itu adalah nilai dari momentum totalnya. Arahnya kemana? Arahnya tentunya ke tenggara. Baik, kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah bola kasti bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian bola dipukul dengan tongkat selama 0,4 detik, sehingga berbalik arah dengan kecepatan 1 meter per sekon. Tentukan gaya impulsif yang dialami oleh bola. Nah, kita lihat sketsanya di sini. Pada awalnya bola bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian dipukul oleh tongkat pemukul sehingga arahnya berbalik dari kanan ke kiri dengan kecepatan 1 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan berapakah besarnya gaya impulsif yang dilakukan oleh tongkat ini kepada bola. Nah, kita pakai rumus hubungan antara momentum dan impuls. F dikali delta T sama dengan P aksen min P, ya, dikurangi P. F delta T sama dengan M V aksen setelah terjadi tumbukan dikurangi M kali V, ya, sebelum terjadi tumbukan. Nah, kita masukkan angkanya. F kali delta T-nya 0,4 sama dengan massanya 0,5 dikali kecepatan setelah tumbukan itu min 1 karena arahnya ke kiri, ya, berlawanan dengan arah laju semula. Dikurangi 0,5, ya, massanya dikalikan kecepatan awalnya atau V yaitu 2 dari kiri ke kanan, ya, positif. Nah, sehingga di sini 0,4 F sama dengan 0,5 kali min 1 sama dengan min 0,5 dikurangi 0,5 dikali 2 itu 1, maka min 0,5 dikurangi 1 sama dengan min 1,5. Maka F-nya sama dengan min 1,5 per 0,4. Hasilnya adalah min 3,75 Newton. Nah, ini adalah gaya impulsif tongkat pemukul terhadap bola. Di sini tanda minus berarti arah gayanya adalah dari kanan ke kiri. Baik, demikianlah pembahasan tentang momentum dan impuls dipersembahkan oleh Spektra Bimbel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.